Welcome to London Paris YouTube. Bungkus dia kena buah hari, lalu bungkus dia kena pembentang. Aku tu meletakkan garis antara darat jauh tasya. Lalu lagi air tasya tambah dengan pintu di belakang. Kau aku jago air tasya. Maka tu ada belum itu. Gelombang Tuhan di balat. Anda tahu kalau itu jago Tuhan. Lawan pengrindu Kristus menjah ke kami. Lawan kami nemu siku orang dan mati dari ke semua manusia. Nyalai semua manusia telah udah mati maka. Lalu ia mati ke semua manusia. Ngambil ke orang ke hidup, buka hidup ke diri kaki. Dan hidup ke yang udah mati, lalu diangkat ke hidup baru hari kesidang. Ya alai, belabuh hari dia tu, kami tak lagi kira orang nak cara dunia. Tajakkan kami dulu supaya udah kira Kristus nak cara dunia. Dan kami dia tu nak lagi kiranya nak caranya. Ya alai, jadi urangnya dalam Kristus, ia jadi manusia baru. Ia lama natayaki. Ia kebaru udah datang. Jago Tuhan. Terima kasih.
Juga Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke seberang sana." Ketika itu Yesus di dalam perahu. Para muridnya meninggalkan orang ramai itu di pantai, lalu berlayar bersamanya. Ada beberapa perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin ribut bertiup kencang dan ombak melanda perahu sehingga hampir dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur di buritan perahu. Kepalanya beralaskan bantal. Para muridnya membangunkan dia lalu berkata, "Guru, tidakkah kau peduli? Kita hampir karam." Yesus bangun lalu menegur angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan laut menjadi tenang. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu masih tidak percaya?" Mereka merasa turun, lalu berkata sesama sendiri, "Siapakah dia ini? Angin dan ombak pun mengikut perintahnya." Injil Tuhan. Minggu ini sangat meyakinkan. Bacaan pertama Mazmur antara bacaan dan Injil mendedahkan kasih dan prihatinan Allah yang menyeluruh terhadap umatnya. Kepercayaan kepada pemeliharaan Bapa adalah sebab mengapa Yesus dapat menikmati tidur yang nyenyak di dalam perahu walaupun ada ribut yang mengamuk. Dalam pandangan orang Yahudi, laut bergelora melambangkan musuh Allah, yaitu huru hara dan kuasa jahat yang coba memusnahkan kita. Bacaan pertama daripada kitab Ayub adalah berkenaan dengan masalah dan misteri penderitaan manusia. Ayub telah melalui dengan Yesus. Dan ini hanya boleh kita capai melalui doa. Ada sakramen-sakramen. Jadi pastikan meluangkan masa setiap hari untuk doa, untuk berhubungan dengan Yesus. Dan nomor dua, jangan takut, tetapi di mana-mana bila ada peluang beri saksi kepada Yesus melalui kehidupan kamu. Jadi orang yang semua kita yang telah menerima Roh Kudus mesti beri saksi kepada Yesus, mesti berkongsi berita baik dengan orang di sekeliling kita. Jadi saya harap selepas kamu menerima sakramen penguatan, jangan lupakan, tidak tuli lagi macam biasa. Tidak. Sekarang kehidupan kamu sudah diubah. Kamu berani jadi saksi kepada Yesus. Dan dari tahun itulah kita kira 70 tahun. Tetapi sebagai kawasan rumah Katolik memang ada lebih 100 tahun lah. Karena New Hill Missionary datang ke Sarawak dalam tahun 1881. Mereka pertama kali sampai ke Sarawak, dan dari Kuching mereka terus berjalan ke seluruh Sarawak dan Sabah juga. Mereka sampai ke Sabah juga. Jadi dalam tahun 1954 pada John, perkara yang pertama dia membangunkan satu sekolah rendah. Bukan Saint Anthony, tapi satu sekolah rendah yang mempunyai 50 orang.
Tapi sekolah itu terlalu kecil dan 4 tahun kemudian dibesarkan jadi sekolah rendah Saint Anthony, SK Saint Anthony hari ini. Ya. Jadi ini adalah daripada sekolah yang pertama di Bintulu. Dan juga dalam tahun 1957 dia membangunkan gereja Saint Anthony yang pertama. Bukan ini, bukan itu, tapi yang dibuat oleh kayu. Ya, 1957 Father John mendirikan gereja Saint Anthony yang pertama. Jadi dibuat daripada kayu. Dan juga dengan rumah padri. Kawasan saya tidak tahu, tapi sinilah saya tidak tahu mana dia location, tapi memang di tapak sini. Memang bertambah sampai dia harus minta 1 orang padri lagi. Dan kita di sini Mission Anthony ada 2 orang padri dalam tahun 1967. Dan juga dalam tahun itu Father John membangunkan gereja yang lama itu, sekarang jadi dewan. Nah, itu boleh duduk 400 orang. Nah, jadi itulah tahun 1967 dia membangunkan gereja Saint Anthony yang semen itu. Dan juga mission ini Bintulu, bukan hanya di Bintulu, tetapi juga termasuk Tubau, termasuk Natal, termasuk Sebau juga. Jadi ini kawasan memang luas. Tubau di Jalan Bakun, Sebau, Bintulu, dan juga Natal. Dan pada masa itu sudah ada 3 orang padri. Semua ini padri Mill Hill, belum ada padri tempatan. Jadi padri Mill Hill bertugas di sini 3 orang. Dan pada masa itu juga Tadika kita dibina tahun 1969. Tadika Saint Anthony kita didirikan dengan 16 orang kanak-kanak dan 1 orang cikgu. Dan pada tahun 1972 Natal menjadi paroki baru, dan pada 75 Sebau menjadi paroki baru. Dan juga pada tahun 77 Saint Agnes Convent telah pemimpin awam yang telah bertanggung jawab dan menyabarkan iman dan membenakan gereja tempatan. Jadi kita minta Tuhan memberkati mereka dan membalas mereka dengan kehidupan yang diberkati. Untuk mereka yang telah meninggal, untuk memberi mereka kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudari, hari ini kita meneruskan mission Bintulu ini. Kita adalah misionari atau pembalik yang membawa berita baik kepada orang di sekeliling kita. Dan bagaimana kita membuat, saya memang ada vision juga saya supaya Bintulu jadi diocese baru. Ya. Supaya satu hari Bintulu ini jadi diocese baru. Kamu ada uskup kamu sendiri, lain daripada Miri. Karena ini kota juga cukup besar dan cukup banyak paroki, banyak kampung-kampung. Kamu jadi diocese baru di Malaysia, diocese Bintulu. Ini memang dalam plan saya, tapi bukan saya lah. Ini terpulang kepada Tuhan. Jadi kita mesti sediakan diri kita. Bukan sekarang, tapi pada tahun ulang tahun 100 tahun barangkali kita boleh membangunkan diocese baru di Bintulu.
Jadi ini harapan saya juga. Jadi all of us, we have to look ahead, we have to plan, we have to be involved in the mission, in the life of the church. Ya, inilah artinya keluarga. Tadi di luar sana saya tengok ada itu gambar kayu pokok, ya. Dan semua kita adalah cabang-cabang. Tuhan adalah pokok itu. Ya. So all of us, we are in this together, we are one family, we are one community. Jadi kita mestilah berpaduan selalu, kerjasama, cinta kasih sama satu lain.
Pastikan kamu hantar dia ke sekolah minggu supaya di sana mereka akan belajar mendalamkan iman mereka. Tuhan Allah Ta'ala kami, hari Jakob sida anak meto, Tuhan muda gagak lagu puji. Pada engkau pemadas para sida anak meto, tentu pengharap kerajaan Israel dalam jagat Tuhan. Anak Nuhati diada oleh Maria Taratuci terima olah anak meto enam gagak hati. Ia bagai sida, lalu berkat sida, lalu angkat sida, ambilkan oleh nyanyi ke teladan ke semua orang. Kami bersemayam mengapai, ambilkan oleh turun ke berkat bagai sida, ambilkan sida oleh mansang dalam mengharap Kristen, lalu dengan kuasa Roh Kudus, oleh jadikan saksi Kristus pada dunia. Nusai berita mana serta ngetahu kita menerima pemberkatan yang akhir. Saya ada dua pengumuman membangun satu gereja di Jalan Kuala Tatau di
Setiam. Jadi Sungai Setiam, ada jambatan Setiam di tepi sana. Sekarang bumbung sudah naik. Selepas itu kita buat dinding dan belakang juga ada sakristi, ada office sedikit. Jadi kos dia kalau jumlah semua sampai habis 2 juta. Ya. Jadi kita pakai duit, dulu kita kumpul duit untuk dana Ocean Chapel. Kalau kamu masih ingat, ada satu tanah di tepi sekolah sana, SMK Bintulu. Jadi dulu kita kumpul duit dana untuk dulu kita kumpul duit mau bina satu chapel di tempat itu. Kita kumpul 1.400.000, tetapi nasib kita tidak buat. Saya tidak izin kerana tempat itu bukan tempat kita. Tempat itu dipunyai SCS Bintulu, yaitu dikongsi semua gereja. Jadi kalau kita bina chapel sana rugi lah, itu bukan tanah kita. Jadi nasib kita tidak membina gereja itu. Jadi kalau kamu pandu pergi ke jalan Kuala Tatau, kamu memang lihat di tepi jalan aja. Satu gereja besar, biru dia punya atap, biru punya, dapat duduk 400-500 orang. Agak-agak besar macam dewan kita. Jadi kawasan sana, jalan Kuala Tatau panjang jalan, buat satu dewan besar untuk tadika. Kerana dewan besar ini untuk pusat misa, untuk orang di Sungai Pelan. Jadi projek ini juga akan dilancarkan tidak lama lagi, dan projek ini kosnya ada 4 juta. Jadi saya minta kerjasama semua kita, sokongan semua kita supaya projek kita ini juga nyata. Dan di tepi tapak untuk tadika, kita sekarang apply ke BDA untuk buat gereja baru. Jadi itu tapak sesuai, cukup besar, dan kita sudah apply BDA. Saya fikir Ngau Anak, Ngau Roh Kudus. Berjalan ini kita bisa mudah tembuh. Ngau bangsa ti besai, kita ngau ke bishop, ngau padre kita. Ngau harapan Paris Council tatai ke depan kena acara potong kek ulang tahun ke-70 Paris kita.
Bye.